Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Anak-anakku sekalian, para remaja, orang-orang muda, hiburan Bapak, saudari, saudara yang kasih Tuhan. Pada hari ini, tanggal 4 September, Gereja Katolik se-Indonesia merayakan Bulan Kitab Suci Nasional. Hari ini adalah hari Minggu Kitab Suci, dan kolektor itu dikirim ke KWI untuk pengembangan karya kerasulan Kitab Suci. Tema Bulan Kitab Suci Nasional tahun ini adalah Tuhan sumber harapan hidup yang baru, yang diinspirasikan oleh teks dari kitab Nabi Amos bab 5 ayat 6, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pagi ini mengantar kita untuk mendalami tema itu selama 1 bulan penuh, dan sudah dibagikan saya kira bahan-bahan untuk pendalaman kitab suci di lingkungan kita masing-masing selama 4 kali pertemuan dalam bulan September, bulan Kitab Suci ini. Kitab Kebijaksanaan Salomo yang kita dengarkan sebagai bacaan pertama pagi ini mengajak kita, siapa gerangan sampai mengenal kehendakmu, kalau engkau sendiri tidak mengerahkan kebijaksanaan, dan jika Roh Kudusmu dari atas tidak engkau utus. Mari kita mohon karunia Roh Kudus itu, karunia kebijaksanaan yang menjauhkan segala rintangan dari hidup kita, sehingga kita semakin mencintai dan mendalami kitab suci, dan lebih dari itu semakin berani untuk melaksanakan pesannya dalam hidup kita sehari-hari sebagai murid-murid Yesus yang setia dan sejati. Mengawali perayaan ini, marilah kita sekarang menundukkan kepala di hadapan Tuhan, menyadari kelemahan, keterbatasan dan kerapuhan kita sebagai insan, dan kita mohon ampun atas segala dosa, pelanggaran dan kelalaian kita, supaya kita layak merayakan Ekaristi pada hari Minggu Kitab Suci Nasional pagi ini. Saya mengakui kepada Allah yang berkuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya memohonkan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kristus
kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah berdoa. Sejenak dalam hati masing-masing membawakan segala wujud, intensi dan kepentingan yang perlu kita antarkan ke hadirat Tuhan saat ini. Seraya kita mendoakan orang-orang yang perlu atau yang membutuhkan doa kita, mereka yang meminta agar kita berdoa bagi dan bersama mereka. Khususnya kita berdoa untuk almarhum Bapak Andreas Tio Ki Swan yang telah 3 tahun meninggalkan kita ke rumah Bapa. Semoga kini almarhum menikmati istirahat abadi bersama Kristus mulia yang menderita, wafat dan bangkit bagi keselamatannya dan bagi keselamatan kita semua. Allah Bapa dalam surga,
kami perkenankan menerima undangan untuk mengikuti Putra-Mu Yesus sebagai murid-muridnya. Perkenankanlah Roh-Mu memberikan kepada kami kebijaksanaan dan kekuatan untuk menerima iman kami dengan setia, tekun dan sungguh-sungguh, untuk menerima segala tugas yang Engkau percayakan kepada kami selama kami Engkau perkenankan bersiarah di bumi ini, dan menerima segala tanggung jawab dan konsekuensinya. Semoga Roh Kudus itu menolong kami juga untuk berjalan di jalan yang ditempuh Putra-Mu, tanpa takut, tanpa kekhawatiran sedikit pun, karena kami tahu bahwa Yesus Putra-Mu menuntun kami di jalan yang benar menuju kepada-Mu. Tuhan Allah yang mengasihi kami, dalam Yesus Putra-Mu yang bertahta bersama dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Kebijaksanaan. Manusia manakah dapat mengenal rencana Allah? Atau siapakah dapat memikirkan apa yang dikehendaki Tuhan? Pikiran segala makhluk yang fana adalah hina, dan pertimbangan kami ini tidak tetap. Sebab jiwa dibebani oleh badan yang fana, dan kemah dari tanah memberatkan budi yang banyak berpikir. Sukar kami menerka apa yang ada di bumi, dan dengan susah payah kami menemukan apa yang ada di tangan. Tapi siapa gerangan telah menyelami apa yang ada di surga? Siapa gerangan dapat mengenal kehendak-Mu, kalau Engkau sendiri tidak menganugerahkan kebijaksanaan? Dan jika Roh Kudus dari atas tidak Kau utus, demikianlah diluruskan lorong orang yang ada di bumi, dan kepada manusia diajarkan apa yang berkenan padamu. Maka oleh kebijaksanaan mereka diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan.
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada Filemon. Saudaraku terkasih, aku Paulus yang sudah menjadi tuan dan kini dipenjara karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anak yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dia buah hatiku, kusuruh kembali kepadamu. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai pengganti untuk melayani aku selama aku dipenjarakan demi dia. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu kau lakukan, bukan karena terpaksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih dari itu, yaitu sebagai saudara terkasih. Bagiku ia sudah saudara, apalagi bagimu, baik secara manusiawi maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memangkul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau membangun sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran belanja? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar, ia tidak dapat menyelesaikannya. Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dan berkata, orang itu mulai membangun tetapi tidak dapat menyelesaikannya. Atau
Raja Malaka yang hendak berperang melawan raja lain tidak duduk mempertimbangkan dahulu apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang. Jika tidak dapat, ia akan memilih utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah sabda Tuhan. Kalau ada teks yang keras dalam Injil, mungkin salah satunya yang sulit kita terima dengan akal sehat adalah kutipan Injil Lukas tadi. Sama seperti ketika dalam Injil Yohanes bab 6 sesudah berbicara mengenai Ekaristi, lalu Yesus mengatakan, barang siapa tidak makan tubuhku dan tidak minum darahku, ia tidak layak menjadi pengikutku. Dikatakan dalam Injil bahwa sesudah itu banyak orang meninggalkan dia karena dianggap kata-kata Yesus itu keras dan bahkan mustahil. Namun demikian, pertama-tama kita sudah mendengar tadi kita kebijaksanaan yang menegaskan bahwa banyak kebijaksanaan, banyak ajaran dari Allah itu tidak dapat kita pahami, apalagi menerima dan melaksanakannya tanpa Roh Kudus dari atas diutusnya Allah untuk menerangi dan menguatkan kita. Demikianlah kita dengar pada hari ini. Sebetulnya Yesus mau menegaskan apakah syarat-syarat yang dibutuhkan bagi seorang manusia kalau sungguh mau dan serius mengikuti Dia. Dikatakan di situ pada suatu ketika orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Dalam Injil, kalau Injil menulis bahwa Yesus dalam perjalanan, itu berarti dalam perjalanan menuju ke Yerusalem, karena daerah operasinya itu di bagian utara di Galilea. Dan dalam pendapat Injil, perjalanan ke Yerusalem itu bukan sekedar untuk mengajar atau bukan untuk berdoa di bait Allah, melainkan untuk menyelesaikan tugasnya sebagai utusan Allah, yaitu ditangkap, disiksa, menderita, memikul salib, kemudian disalibkan dan wafat. Jadi, ketika Lukas mengatakan orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya, lalu kita langsung bisa menempatkan diri kita sendiri dalam hubungan itu. Kita juga termasuk orang-orang yang banyak berduyun-duyun mengikuti Yesus, entah karena alasan apa. Apakah kita senang mendengarkan kisahnya, atau kita tertarik menjadi muridnya dan kemudian kita dibaptis. Tetapi dalam perjalanan mengikuti Yesus itu, yang dipertanyakan ialah apakah kita sungguh mau senasib dan sepenanggungan dengan Yesus. Maka
ada 3 kali dalam kutipan yang singkat tadi Yesus mengatakan ia tidak dapat menjadi muridku. Yang pertama dikatakan bahwa dalam bahasa Ibrani membenci itu tidak sama dengan marah dan menyingkirkan, tetapi artinya membenci itu menempatkan bukan sebagai yang nomor 1. Kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, kalau seseorang tidak menempatkan Yesus dalam hidupnya sebagai yang nomor 1, melebihi orang tuanya, pasangannya, bahkan anak-anaknya, malahan nyawanya sendiri, maka dia tidak pantas menjadi murid. Apa sebabnya? Dalam Injil lain, Injil Yohanes, Yesus mengatakan kalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, biji gandum itu atau biji padi itu tinggal sendiri. Tapi ketika dia ditanam dalam tanah, maka dia akan tumbuh dan menghasilkan banyak buah. Seperti Yesus sendiri, hanya dengan penderitaan dan kematiannya di salib, dia menjadi tokoh dan pahlawan seluruh umat manusia dari awal sampai akhir. Jadi menempatkan Yesus sebagai yang satu-satunya, yang paling unggul dan pegangan satu-satunya dalam hidup kita, itu menjadi syarat bahwa kita sungguh menjadi murid Yesus. Dan yang kedua dikatakan barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Kita melihat misalnya kalau para pendaki gunung itu naik ke gunung, mereka membawa ransel berat, atau mungkin di luar negeri ada banyak orang muda yang menjadi backpackers. Mereka kemana-mana dengan membawa hanya ransel, dan itu penuh dengan segala macam perlengkapan, bahkan perlengkapan itu berkemah. Nah, Yesus mengatakan, ketika kamu mengikuti aku dan menempuh jalan bersama dengan aku, kamu juga harus memanggul salib kehidupanmu. Dan salib itu tidak usah dicari-cari, seperti dikatakan dalam bacaan yang kedua tadi. Paulus menulis surat kepada seorang umat yang namanya Filemon. Rupanya Filemon ini mempunyai seorang hamba budak yang namanya Onesimus, melarikan diri entah karena apa dari tuannya, dan dibaptis oleh Paulus. Dan Paulus minta kepada Filemon dalam surat yang singkat ini, coba engkau terima kembali, bukan lagi sebagai budakmu yang sudah kamu beli, melainkan sebagai saudaramu dalam Kristus, karena kamu sudah menjadi orang baru. Onesimus dan kamu Filemon itu menjadi saudara dalam Kristus. Itu suatu cara hidup yang baru. Itu satu salib bagi Filemon untuk menerima budaknya. Budak zaman itu bukan pampo seperti sekarang, bukan ART, asisten rumah tangga, tetapi memang sungguh-sungguh budak. Itu salah satu salib pada zaman itu. Dan setiap orang yang lahir di dunia ini, yang diberikan tugas oleh Allah untuk melakukan suatu pekerjaan, entah sebagai bapak, entah sebagai ibu, sebagai orang tua, sebagai apapun juga, masing-masing mempunyai salibnya. Dan Yesus mengatakan, salib itu jangan kamu tolak, tapi terimalah itu sebagai bagian dari mengikuti aku. Yang ketiga tadi pada akhir dikatakan, orang yang tidak melepaskan dari segala miliknya juga tidak dapat menjadi muridku. Di satu sisi Yesus mengatakan kamu harus memikul salibmu, tetapi di sisi lain Yesus mengatakan dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, biasanya ransel kehidupan kita itu penuh dengan barang-barang yang sebetulnya tidak dibutuhkan. Ada kekhawatiran, ada kecemasan,
Bagaimana anak-anakku kalau sudah tamat, apakah dapat pekerjaan, apakah dapat jodoh, bagaimana usahaku, apakah akan maju atau tidak. Itu semua adalah barang-barang yang kita taruh, kita letakkan dalam ransel kehidupan kita dalam mengikuti Yesus. Dan Yesus mengatakan, lepaskan itu semua, termasuk milikmu. Apa sebabnya? Karena milik kita, termasuk hidup kita, itu bukanlah milik kita, melainkan milik Tuhan. Ketika kita berani memberikannya, mengembalikannya kepada Tuhan dan mengurusnya, maka hidup kita akan menjadi lebih tenang. Hidup kita akan lebih ringan. Ketika kita menerima rezeki dan milik, kita mengatakan Tuhan terima kasih. Tapi ketika Tuhan entah karena cara apa mengambil itu kembali, kita mengatakan terpujilah Tuhan. Seperti kita baca dalam kitab Ayub, orang yang kaya raya, 10 anaknya, anak-anak semua meninggal, hartanya dirampok, dan dia sendiri itu menderita sakit kulit yang mengerikan. Tapi dia mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itulah sikap yang dituntut oleh Yesus kepada kita murid-muridnya. Harus berani menempatkan Yesus sebagai yang nomor 1. Saya mau mengambil keputusan ini, saya tanya sama Yesus. Saya mau menikah dengan calon ini, saya dulu tanya sama Yesus. Jangan mengatakan, oh dia orang terkenal, dia orang kaya, dia handsome sekali, dia cantik sekali, bla bla bla. Tapi kita tanya sama Yesus, seperti dikatakan dalam bacaan pertama tadi, kita mohon penerangan Roh Kudus, dan Tuhan akan memberikan kebijaksanaan, pikiran yang jernih dan hati yang benih untuk mengambil keputusan, bukan seperti yang dikehendaki manusia, melainkan seperti yang dikehendaki Tuhan. Oleh karena itu, sekali dalam 1 tahun, yaitu pada bulan September, Gereja Katolik Indonesia menetapkan bulan September sebagai bulan kitab suci, dan kita diajak melalui 4 kali pendalaman untuk belajar bagaimana mendengarkan suara Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Apa bekal kita untuk dapat menjatuhkan pilihan yang sebaik-baiknya, bukan menurut kata orang, bukan menurut apa kata saya dan mau saya, melainkan apa kata Tuhan, dengan mendengarkan bisikan Roh Kudus yang berbicara melalui kitab suci, tetapi juga berbicara melalui banyak orang di sekitar kita, dan berarti juga melalui suara hati. Semoga apa yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu iman akan Kristus, juga kita tanggapi dengan penuh syukur. Bahwa Allah melalui Yesus memberikan kepada kita kebijaksanaan yang menjamin kebahagiaan. Surga masa depan kita itu adalah urusan Tuhan Allah. Urusan kita saat ini di sini ialah mencoba melaksanakan apa yang Tuhan meminta dari kita dalam keputusan-keputusan kita, dalam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, dalam segala perkara yang harus kita selesaikan. Tema kitab suci, tema bulan kitab suci tahun ini ialah Allah, sumber harapan hidup baru. Dalam setiap kesulitan dan tantangan apapun, Allah senantiasa menjadi harapan yang paling tepat. Bukan harta benda, bukan nama baik dari keluarga, bukan pangkat dan kedudukan, bukan apapun juga, melainkan Allah menjadi sumber harapan hidup baru. Selamat memasuki bulan September, bulan kitab suci, dan semoga Anda mempunyai kesempatan untuk ikut dalam pendalaman kitab suci paling sedikit. Kalau tidak ada kesempatan bersama dengan sesama umat mendalami bahan-bahan yang disajikan itu di rumah atau di kelompok masing-masing. Semoga demikian, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita tanggapi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi
bangkitlah berdiri dan bersama-sama kita berbahagia iman dan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang berkuasa, Allah yang tinggi, dan Yesus Kristus, Raja yang Bapa yang Bapa, yang Roh Kudus, yang berkuasa dalam hidup kita, diserahkan wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian, kuasa dan situ yang akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, pengampunan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudari-saudara terkasih, marilah kita berdoa kepada Yesus Tuhan kita, agar kita diperkenankannya menjadi murid-muridnya yang setia, tekun dan berani mengikutinya secara konsekuen. Marilah kita berseru kepadanya, jadilah terang dan kekuatan kami ya Tuhan. Bagi semua orang, termasuk pimpinan, baik di kalangan gereja maupun di dunia, semoga Allah yang menerangi mereka dan memberi keberanian untuk mengutamakan kebenaran dan kejujuran dalam tugas kepemimpinan mereka. Marilah berdoa. Jadilah terang dan kekuatan kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang mencari Allah dengan tulus hati, semoga orang-orang yang sedang mencari-cari kehendak Allah dalam diri mereka memperoleh terang dan kebijaksanaan. Marilah berdoa. Jadilah terang dan kekuatan kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang kecewa atau patah semangat karena penderitaan yang dialami, semoga mereka menemukan orang-orang Kristiani yang kuat untuk membalikan iman dan harapan mereka. Marilah berdoa. Jadilah terang dan kekuatan kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga kita semua melibatkan diri demi Yesus, Tuhan kita, sebagaimana Dia telah berkenan melibatkan diri demi kita. Marilah berdoa. Jadilah terang dan kekuatan kami ya Tuhan. Untuk almarhum Bapak Andreas Tio Ki Swan yang sudah 3 tahun meninggalkan kita, semoga kini almarhum menikmati istirahat yang abadi bersama Yesus yang mulia yang telah hidup, menderita dan wafat serta bangkit untuk keselamatannya dan keselamatan kita semua. Biarlah almarhum menjadi pendoa dan pendukung kita semua, khususnya keluarga yang masih harus menyelesaikan siaran di bumi ini. Marilah berdoa. Jadilah terang dan kekuatan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, semoga kami semua meneladani pikiran dan cara bertindak serta kesetiaan dan keberanian yang kami kagumi ada padamu. Semoga kami mengikuti Engkau dengan tidak bersyarat di jalan menuju kepada Bapa dan menuju kepada sesama manusia sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita melanjutkan dengan persiapan persembahan. Sebagai lagu persembahan kita nyanyikan Madah Bakti nomor 233.
Berdoa saudari-saudaraku, sebab persembahan kita ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan Allah kami, dalam pemberian roti dan anggur ini, kami mengantarkan kehadirat-Mu diri kami sendiri, keluarga kami, pekerjaan kami, pergumulan kami, keprihatinan kami, dan semua orang yang kami doakan secara khusus saat ini. Engkau telah berkenan memberikan Putra-Mu kepada kami. Semoga kami belajar daripada Dia untuk menjadikan hidup kami bebas untuk mengikuti Dia, untuk melayani Engkau dan melayani sesama kami, dan untuk mencari serta melaksanakan kehendak-Mu dalam semua yang kami kerjakan dan semua yang kami rencanakan. Semoga kami berani mengikuti Putra-Mu dalam pencobaan, tetapi juga kemudian dalam kemuliaannya. Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, para malaikat yang sukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi.
tujuan pilihan pertama. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan curah Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai penambah akan aku." Marilah rasakan misteri iman kita. Sambil menangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami akan melayani menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakan dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Bapak Fransiskus, dengan para uskup serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihilah kami semua agar kami dapat terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Yeah.
belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sampai menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Semoga yang berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan persatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang pada saat ini diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak bangsa dalam saya, dan bersabda saja maka saya akan sembuh. Tuhan Tuhan yang kita sambut, Ekaristi ini mengantarkan kita ke hidup yang kekal. Amin.
Sebagai persembahan kita nyanyikan bersama pada bakti nomor 288 dan dilanjutkan dengan lagu. Yang jaga di sebelah kanan ada. Oh ya. Belum saya. Gendong nanti udah. Mantap. Tuh anak siapa lepas?
Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami, dalam perayaan Ekaristi ini Engkau telah mencerahkan kami dengan sabda kebijaksanaan Putra-Mu dan memberikan kami roti tubuh dan darah-Nya sebagai sumber kekuatan kami untuk mengikuti Dia tanpa ragu-ragu dan tanpa khawatir. Penuhilah kami dengan kebijaksanaan dan kekuatan Roh-Mu untuk berjalan bersama dengan Yesus melalui padang gurun penderitaan dan salib, demi untuk membawa kehidupan dan sukacita kepada keluarga kami, kepada saudara-saudari kami, siapapun juga yang membutuhkannya, yang Engkau perkenankan kami jumpai sepanjang perjalanan hidup kami di bumi ini. Dan semoga demikian kami menampakkan kemuliaan-Mu. Engkau Allah kami yang hidup berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Pengumuman Gereja Parokia Yesus yang Maha Kudus hari Minggu biasa ke-23, pengumuman pernikahan akan saling menerimakan kesepakatan pernikahan. Felicitas Diri Wijaya, anak dari Bapak Pandu Wijaya dan Ibu Helen Mulyadinata, dengan Emmanuel Randy Suryadinata, anak dari almarhum Bapak Denian Suryadinata dan Ibu Agnes Meliani Fitradi, keduanya dari wilayah Abraham, komunitas Santa Katarina Lamore. Cecilia Musafir S, anak dari Bapak Musafir dan Ibu Dede, dari wilayah Santo Mikael, komunitas Santa Ana, dengan Vincentius Iki Satya Yawangsa, anak dari Bapak Satya Pratawa Yawangsa dan Ibu Ida Yuliani, dari wilayah Abraham, komunitas Santo Yohanes Paulus II. Pengumuman ini merupakan pengumuman yang ketiga bagi umat yang mengetahui adanya halangan pernikahan yang akan dilangsungkan tersebut. Mohon untuk memberitahu pada pastor paroki. Sekolah minggu kembali dibuka setiap hari Minggu pukul 8 pagi di ruang sekolah minggu aula lantai dasar. Mohon ditunggu untuk kehadiran adik-adik. Tanggal 25 September 2022 akan ada baptisan bagi bayi dan anak untuk usia di bawah 7 tahun. Bagi yang ingin membaptiskan anaknya dapat mengambil formulir di sekretariat. Rekoleksi bagi orang tua dan wali baptis diadakan pada hari Sabtu 24 September 2022 pukul 7 malam. Petugas tata tertib dan liturgi misa minggu biasa ke-24 hari Sabtu 10 September 2022 pukul 17.30 sore wilayah 3. Minggu 11 September 2022 pukul 8 pagi wilayah 4, pukul 16.30 sore wilayah 5, pukul 18.30 malam wilayah 6. Setiap wilayah yang bertugas mempersiapkan 4 orang petugas kolektan dan petugas tata tertib untuk memberi arahan kepada umat yang hadir agar tetap menjalankan protokol kesehatan. Lagu-lagu yang dinyanyikan pada hari Minggu biasa ke-24, lagu pembukaan ada bakti nomor 166, lagu persembahan pada bakti nomor 234, lagu komuni pada bakti nomor 288, lagu penutup pada bakti nomor 304. Dirigen ataupun yang tidak menggunakan lagu di atas mohon dapat memberitahu ke sekretariat dengan mengirimkan teks lagu dalam bentuk Word paling lambat hari Kamis. Demikian pengumuman ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita siapkan hati untuk menutup perayaan kita ini dengan mohon berkat Tuhan.
Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa, Maha Baik, Pencipta, Pemberi dan Pemilik hidup kita, memberkati saudara-saudari semua dan seluruh anggota keluarga, mereka yang kita doakan dan membutuhkan doa-doa kita, segala rencana pekerjaan kita ke depan, khususnya rencana-rencana paroki ini. Dan semoga berkat itu tinggal selalu Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi pagi ini sudah selesai, pulalah membawa damai Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada penutup kita nyanyikan Madan Bakti nomor 304.